Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Bapak Subelo, telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai negara dan konstitusi. Sebelum saya memulai presentasi saya mengenai negara dan konstitusi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renata Purba dengan NPM 253050044 dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi negara. Negara berasal dari kata status dan statum yang merupakan bahasa Latin klasik yang artinya merupakan kedudukan. Jadi, negara merupakan sebuah organisasi tertinggi yang berdaulat dan masyarakatnya harus mentaati suatu negara. Selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Ada beberapa unsur-unsur negara yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu penduduk yang tetap. Yang kedua, wilayah tertentu. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat yaitu diakui oleh negara lain. Nah, yang pertama yaitu penduduk yang tetap. Penduduk yang tetap dimaksud itu yaitu warga negara yang tinggal di suatu wilayah dan daerah tertentu dan sudah menjadi warga negara di daerah tersebut. Yang kedua yaitu wilayah tertentu. Wilayah tertentu ini dimaksud yaitu di mana kekuasaan itu berdiri dalam suatu negara tersebut. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat yaitu suatu pemerintahan atau kekuasaan tertinggi yang dimana pemerintah mengatur seluruh kekuasaan di dalam negara tersebut tanpa campur tangan pihak lain seperti dalam suatu warga dan juga pihak luar. Seperti layaknya di Indonesia diatur dan dipimpin oleh presiden dan diatur oleh aparat-aparat yang lainnya. Jadi tugas kita sebagai warga negara hanya menjalankan hak dan kewajiban. Dan yang keempat yaitu diakui oleh negara lain. Maksudnya yaitu suatu negara diakui oleh negara lain untuk menjalin hubungan kerjasama dan diploma. Selanjutnya adalah hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Nah, apa sih hakikat negara itu? Nah, hakikat negara adalah organisasi kekuasaan tinggi yang berdaulat, yaitu tujuannya untuk menyatukan rakyat di wilayah tertentu demi mencapai tujuan bersama. Negara bertujuan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat. Contohnya, negara memfasilitasi masyarakat seperti BPJS dan layanan kesehatan demi menyejahterakan masyarakatnya. Nah, contoh yang lain yaitu negara juga menyediakan makan bergizi gratis bagi siswa dari SD sampai SMA. Lalu yang kedua yaitu tujuan negara. Tujuan negara yaitu merupakan pemeliharaan. Ada dua jenis tujuan negara. Yang pertama yaitu pemeliharaan ketertiban keamanan dan yang kedua yaitu pemeliharaan kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga yaitu fungsi negara. Nah, fungsi negara menurut Friedman yaitu yang pertama negara sebagai provider, yang kedua negara sebagai regulator, yang ketiga sebagai entrepreneur, dan yang keempat sebagai umpir. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu negara provider. Negara provider yaitu negara yang mampu mencukupkan dan menanggung-jawabi kebutuhan warga negara dengan menjamin standar minimum kehidupan dan memberikan jaminan sosial. Yang kedua yaitu negara sebagai regulator, yaitu negara yang mengadakan aturan bernegara. Nah, yang ketiga yaitu negara sebagai entrepreneurship. Yang dimaksud yaitu negara yang menjalankan ekonomi dan bidang-bidang usaha milik negara itu sendiri dengan mengembangkannya lebih baik lagi. Yang keempat yaitu negara umpir. Nah, negara umpir ini dimaksud yaitu negara yang menjalankan sektor ekonomi tapi menjalankannya secara adil. Nah, dengan standar-standar untuk menjalankan sektor swasta dan juga sektor negara dengan mengembangkan bidang-bidang usaha lainnya. Selain itu, ada juga macam-macam bentuk negara. Yang pertama yaitu negara serikat. Negara serikat merupakan negara gabungan antara negara-negara lain, tapi sesama negara masih memiliki kekuasaannya masing-masing.
tetapi masih di bawah pemerintahan yang sama. Contohnya yaitu Amerika Serikat, India, dan juga Australia. Nah, lalu yang kedua yaitu negara kesatuan, yaitu merupakan negara yang memiliki kekuasaan dan diatur oleh pemerintahan pusat. Negara kesatuan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu negara sentralisasi, dan yang kedua yaitu negara bentuk desentralisasi. Nah, negara sentralisasi ini di mana sistem pemerintahannya semua kekuasaannya dipusatkan pada pemerintahan pusat. Contohnya atau ciri-cirinya yaitu daerah hanya menjalankan pemerintah dan keputusan diambil oleh pemerintahan pusat. Contoh negaranya yaitu ada Prancis, juga Korea Utara. Nah, bagian kedua yaitu negara desentralisasi. Nah, sistem pemerintahannya yaitu kekuasaan diberikan juga kepada daerah. Ciri-cirinya atau contohnya, daerah berhak mengatur wilayahnya sendiri dan ada otonomi daerah serta kebijakan setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Contohnya itu ada Indonesia. Nah, di bagian pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang negara. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konstitusi. Yang pertama yaitu definisi konstitusi. Konstitusi merupakan aturan dasar atau hukum tertinggi dalam suatu negara yang menjadi pedoman dan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Singkatnya, yaitu konstitusi merupakan dasar hukum yang mengatur negara dan kehidupan bernegara. Nah, konstitusi ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis ini yaitu konstitusi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditentukan secara resmi atau tertulis. Nah, ciri-ciri dari konstitusi tertulis ini yaitu tersusun jelas dalam suatu naskah, mudah dipelajari dan dijadikan acuan, dan sulit untuk diubah. Contohnya jika di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini bukan merupakan bentuk dokumen resmi, tetapi berupa kebiasaan atau adat dan praktik ketatanegaraan. Ciri-cirinya tidak tertulis dalam suatu naskah dan berdasarkan kebiasaan atau konversi, dan lebih fleksibel atau juga lebih mudah. Contohnya yaitu di Inggris, berdasarkan konvensi dan kebiasaan. Nah, jadi perbedaan singkatnya yaitu konstitusi tertulis berdokumen resmi dan konstitusi tidak tertulis berdasarkan kebiasaan dan praktik kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi ini beragam. Ada juga yang pertama yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, yang kedua melindungi hak asasi manusia sebagai warga negara, yang ketiga sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur struktur dan tata kelola negara itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai negara dan juga konstitusi. Hubungan negara dan konstitusi ini juga banyak. Yang pertama yaitu konstitusi sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jadi, pedoman hidup kita yaitu Pancasila. Nah, yang kedua, negara membutuhkan konstitusi. Yang ketiga, konstitusi mengatur struktur negara. Jadi, jika tidak ada konstitusi dalam kehidupan bernegara, maka negara itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, adapun contoh negara dan juga konstitusi itu di Indonesia yaitu kita negaranya merupakan negara Indonesia. Nah, konstitusi yang kita pegang yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka kita harus berpegang kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari materi negara dan juga konstitusi ini bahwa negara dan konstitusi adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana konstitusi berperan sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur bagaimana negara dijalankan. Sementara negara bertugas melaksanakan dan menegakkan aturan dalam konstitusi tersebut. Sekian dan demikian materi yang dapat saya sampaikan dengan judul materi negara dan konstitusi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton, dan saya juga banyak berterima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Pak Subelo yang telah memberikan arahan.
Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya perbuat. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.